Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut, sang direktur ke istri bab 73. Aku tidak menyangka kalau Farel bisa berubah sesingkat itu, Mai. Adrian membuka obrolan setelah ia keluar dari kamar mandi dan menghampiri sang istri ke atas kasur. Apa saja yang kalian bahas di rumah itu? Tanyanya ingin tahu. Benar, kamu mau tahu apa yang aku bahas sama Farel, Mas? Kamu siap dengerin? Mendadak perasaan Adrian tidak enak dari nada ucapan Mairo. Sepertinya isi dari yang mereka bicarakan hanya akan menyesakan dadanya. Bagaimana tidak, Farel itu cinta mati sama Mairo. Yang dia katakan pasti mengenai perasaannya. Apalagi kalau gitu, tidak usah saja pembahasan ini berakhir. Kita tidur aja yuk, aku capek. Adrian mengalihkan topik pembicaraan. Mairo yang sengaja memancing rasa kesal suaminya hanya melempar senyum. Dia sudah berubah sebelum kamu datang, Mas, ujarnya membuat Adrian menoleh penasaran. Maksudnya, dia mengakui kesalahannya. Dia memang berniat meminta maaf padamu, tapi tidak kutanggapi. Aku pikir dia berbohong. Dan soal perusahaan juga aku heran. Dia bisa menyerahkan asetnya dengan mudah, meskipun katanya demi cinta. Rasanya terlalu nekat, bukan? Mairo menjelaskan. Bukannya kamu paham kalau Farel memang orang yang nekat? Ah, iya. Mairo meringis. Sudahlah, ayo tidur. Adriana sejak tadi sudah bersiap menarik selimut, kemudian merebahkan tubuhnya, yang juga disusul Mairo, yang merebahkan kepalanya di atas lengan Adrian. Keduanya berpelukan memejamkan mata perlahan, tepat di tengah malam. Pagi-pagi sekali, Adrian sudah bersiap dengan kemeja berwarna putih, dilengkapi jas biru dongker yang menyelimuti. Ia menuruni anak tangga cepat, lalu menghampiri Mairo yang bahkan masih berada di dapur. Mai, aku berangkat sekarang ya. Adrian setengah berteriak dari ruang makan, sambil membenarkan posisi dasinya yang terlihat sedikit melenceng. Loh, kok pagi banget, Mas? Sarapan dulu ya. Sebentar lagi kok, saut Mairo sambil melanjutkan aktivitas memasaknya. Jarum jam memang baru menunjuk di angka 7 pagi. Waktu di mana Adrian jarang sekali berangkat di waktu sepagi ini. Namun merasa tanggung jawab yang diembannya kini lebih berat, ia harus mulai mengatur sejak sekarang. Mairo pun seakan lupa jika suaminya harus mengelola 3 perusahaan untuk saat ini. Jika dia berangkat seperti biasanya di waktu yang lebih siang, yang ada justru akan memperburuk kondisi. Bekalnya dibawa aja ya, Mas. Aku siapkan, Mairo berteriak lagi, memberi saran. Adrian pun mengangguk, mengiyakan, lalu duduk di kursi ruang makan untuk menunggu. Ketika Adrian tengah fokus menatap layar ponsel di tangannya, mendadak sebuah suara memancing pusat perhatian. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, kemudian mengedar pandangan ke beberapa sudut ruangan, mencoba menebak suara yang kini didengarnya. Walau lebih terdengar seperti suara sandal yang sedang berjalan, tapi rasanya aneh. Rumah ini hanya dihuni oleh ia dan Mairo. Posisinya sendiri sedang duduk, sedangkan Mairo masih berada di dapur. Terlebih, sandal yang Mairo pakai tidak menimbulkan bunyi. Lalu apakah ada yang datang? Tapi siapa? Adrian masih menengok ke segala arah. Namun lambat laun sumber suara itu baru ia sadari berada di ruang keluarga yang sepertinya tengah mendekat ke arahnya. Layar ponsel yang masih menyala, Adrian matikan. Benda pipi itu pun kemudian ia letakkan di atas meja. Pandangannya fokus menatap ke arah pintu masuk menuju ruang makan, tempat sumber suara sandal yang semakin terdengar mendekat. Khawatir si pemilik sandal itu adalah pencuri yang masuk. Mengingat rumah Axel memang sudah cukup lama kosong, Adrian kemudian bangkit dan duduk untuk bersiap siaga menangkap.
Dari balik tembok, Adrian berdiri mengintai kedatangan sosok itu. Begitu wujudnya muncul, ia sangat terkejut ketika menyadari suara pemilik sandal ternyata seorang wanita. "Siapa kamu?" Adrian bertanya tiba-tiba, yang seketika membuat tubuh wanita di depannya tersentak karena posisinya membelakangi. Wanita itu kemudian menoleh cepat, bukan menjawab, dia justru ternganga karena rasa terkejutnya. Pun juga dengan Adrian, kedua bola matanya bahkan membulat sempurna. Di saat keduanya masih terdiam saling menatap, suara Mairo mengalihkan tiba-tiba. "Naya, kamu..." "Iya, Naya, bagaimana kamu bisa datang ke sini?" Adrian dan Mairo saling pandang. "Harusnya aku yang bertanya, kenapa kalian ada di sini?" Naya balik bertanya santai. "Ini rumah Axel, kami tinggal di sini atas permintaan dia." Jelas Adrian apa adanya. "Dan aku juga diminta membersihkan rumah ini 1 minggu 2 kali. Hari ini jadwal aku beres-beres di rumah ini." Naya tak kalah memberi alasan. "Kok bisa kami membersihkan?" Mairo ikut bertanya menimpali. "Kamu lupa ya, dulu suamimu meminta Axel memberiku pekerjaan di rumah omnya. Karena rumah mereka dekat, akhirnya aku diminta melihat sekaligus membersihkan rumah ini juga selama Axel di luar negeri." Adrian baru ingat, sebenarnya ia memang tidak lupa dengan yang Naya ucapkan itu. Hanya saja ia tidak tahu jika jarak rumah omnya dan Axel tidak jauh. Selain itu, sahabatnya juga tidak memberitahu. Andai dia bercerita lebih dulu, Adrian tidak akan menerima tawaran Axel untuk tinggal di rumah ini walau sementara. "Oh gitu. Tapi berhubung kami sedang berada di sini, jadi tugas biar jadi tanggung jawabku. Kamu bisa pulang." "Gak apa-apa, Nay," ujar Mairo sembari memberi masukan. "Gak bisa, aku udah dapat gaji untuk 1 bulan dari Axel. Jadi mau gak mau kalian harus terima kehadiranku di rumah ini." Tidak ingin suasana bertambah panas, Adrian memutuskan memberi izin. Ia meminta Mairo membiarkan, setidaknya yang dia lakukan bisa memperingan pekerjaannya di rumah ini. Adrian dan Mairo kemudian berlalu dari hadapan Naya. Keduanya melangkah menuju keluar rumah, karena Adrian memang akan berangkat ke kantor. "Kita bahas ini nanti ya sayang. Kalau kamu tidak nyaman, kita nanti bisa pindah ke tempat lain." Adrian memberi pesan setelah Mairo menyalami tangannya. Ia pun meninggalkan kecupan hangat di kening sang istri. "Aku pergi dulu ya, kamu baik-baik di rumah. Kalau dia bertingkah, kamu pergi jalan-jalan saja cari udara segar," tambahnya, yang langsung dibalas anggukan oleh Mairo. Adrian kemudian berlalu menuju mobil Axel di depan garasi. Setelah melambaikan tangan, ia melanjutkan mobilnya menuju ke kantor. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat beraktivitas. Semoga semangat jalani hari Senin ini. Kita berjumpa sampai bab berikutnya. Bye.